Atas orang-orang high net worth ini masih ada yang diklasifikasikan sebagai ultra high net worth individual ya. Itu cuma ada 3.800 orangnya di Indonesia. Jadi yang bilang banyak orang kaya ya, itu datanya dari mana? Karena UNHWI itu data dari bank di Indonesia itu cuma 3.800 ya. Jadi kira-kira orang seperti gue itu cuma ada 3.800 di Indonesia. Dan yang mau ngajarin siapa gitu kan? Jadi buat kalian yang bahkan pengeluarannya itu udah di atas ini ya, gue yakin kalian bisa avanza. Ketika gue mulai usaha, itu gue selalu ada pikiran di sini kan. Kalau gagal gimana? Kalau gagal. Ini gue pikir dari dulu ya, ini memang selalu ada di semua orang ya. Tapi kalian harus ubah ini. Kalian tanya, kalau berhasil gimana? Jadi jangan cuma pikir kegagalan, tapi lu harus pikir kalau berhasil gimana. Karena sebenarnya secara logika, orang yang udah di bawah, itu orang yang paling bisa justru ngambil resiko. Kenapa? Karena lu udah nothing tulus. Gitu loh. Lu udah nggak punya tuh di sini kan. Gimana caranya lu untuk ngangkat batu ini dengan gampang gitu loh. Lu kalau ada orang di sini ya, lu mau ngangkat batu, lu ngangkat gini kan, mampus lu. Ini sama nih, lu nuker waktu untuk uang secara linear. Ini kan lu mau dapetin uang nih. Ya. Ini orang pertama ya. Yang dilakukan orang yang lebih pintar adalah dia bikin apa? Ya. Nah, ini orang kedua nih. Nah, dia pegang. Lebih gampang gerakin mana? Ini A, ya kan? Ini B. Jelas B, ya. Karena dia menggunakan pengungkit. Ya, ini adalah leverage. Ini konsep udah lama banget ya. Ini konsep dari Archimedes. Archimedes bilang apa? Give me a lever long enough dan dia bisa gerakin bumi. Jadi ini anggap ini bumi. Kalau levernya tuh panjang sekali, dia bisa gerakin bumi. Ya. Karena kenapa? Ini tenaga yang dia keluarkan sama tenaga yang dikeluarkan di sini itu jauh sekali ya. Ini mungkin dia cuma keluarin 1% nih tenaganya dibanding orang ini. Karena dia menggunakan yang namanya leverage. Sama, ketika kita mau dapat uang yang banyak, kita harus tahu pengungkitnya apa. Ini rahasia besar yang orang kaya tahu dan nggak pernah mau kasih tahu ke kalian. Ya, ini mereka simpan sendiri karena mereka nggak mau kalian. Ketika yang B nonton, setiap kali 3 kali dia buka story, itu keluar iklan. Kalian bayangin nggak? Yang kerja posting itu bukan Meta, orang lain ya. Bahkan bukan orang yang dia bayar. Ada orang yang nonton di sebelah, di tengahnya dapat duit. Makanya ini perusahaan berapa? Ini perusahaan 1,5 triliun dolar ya. Harganya ini 1,5 triliun dolar. Kenapa? Karena tadi bukan dia yang posting ya. Bukan dia yang nonton, dia yang dapat iklannya. Dia nggak peduli lu mau nonton apa, terserah. Terserah lu mau nontonnya nonton anjing di sana, terserah. Mau nonton edukasi di sana, terserah. Mau nonton artis, terserah, ya kan? Bebas gitu. Dan yang sama, yang bikin di sana juga bebas. Lu mau bikin apa aja terserah gitu. Lu mau bikin konten nggak penting itu bebas. Apapun yang lu mau itu bebas. Ya. Nah ini contohnya. Miskin tuh gue bilang ya. Mereka kadang ada yang bahkan nggak males, mereka kerja keras. Tapi mereka itu arogan. Mereka malas belajar hal baru. Kenapa? Karena dipikir, oh belajar itu sama kayak sekolah. Ketika udah SD, SMP, SMA, kuliah, oke gue nggak usah belajar lagi. Tapi itu adalah pikiran yang sangat-sangat keliru. Ya. Karena yang kalian harus lakukan adalah kalian harus terus belajar. Ya. Never ending learning. Karena balik lagi, orang paling kaya yang gue tahu ketika ketemu gue, dia tanya gitu loh. Ini tentang blockchain, ini bagaimana menurut kamu? Ini emang bisa seperti ini ya? Transaction speed. Ini orang yang kaya sekali gitu. Dan udah sangat lama di dunia IT. Dia masih mau pandangan anak umur 25 tahun. Sedangkan kalian ketika gue kadang ngejelasin, ada yang bilang, oh ini begini. Kadang ngerasa kalian lebih pintar dari gue. Gitu. Padahal kalau ngomong tadi, secara statistik ya, ini yang dilabel sama bank aja, 3.800.